Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, perkenalkan nama saya Dinda Nur Afifah dengan akhir NIM 008. Perkenalkan, nama saya Jipri Mahmso dengan NIM akhir 66. Saya Nur Fadila dengan NIM akhir 012. Saya Ratna Sukesi dengan NIM akhir 029. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran terhadap resistor, induktor, dan juga kapasitor. Di sini sudah ada alat dan bahan, yaitu ada multimeter dan juga kabel penghubung, ada resistor, kapasitor, dan trafo sebagai induktor. Baik, pertama-tama kita akan melakukan pengukuran terhadap komponen kapasitor. Kita akan melakukan pengukuran kapasitor elektrolit dan juga kapasitor film. Pertama-tama kita akan melakukan pengukuran kapasitor film terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghidupkan multimeter dan memutarnya ke arah kanan searah dengan arah jarum jam hingga mencapai angka 20K dengan satuan ohm. Setelah itu kita mengukur kapasitor film dengan meletakkan kabel penghubung warna hitam sebagai terminal negatif dan juga kabel penghubung warna merah sebagai terminal positif di elektrolit film. Setelah itu kita dapat melihat hasil pengukuran kapasitor di layar multimeter. Setelah itu kita dapat mencatat hasilnya sebagai percobaan pertama kapasitor film. Kita akan melakukan percobaan kedua, pengukuran kapasitor film. Kita akan mengukur kapasitor film dengan menempelkan kabel penghubung warna merah dan kabel penghubung warna hitam di kapasitor film. Akan tetapi terjadi kesalahan atau error pada multimeter di angka 20K. Oleh karena itu kita mengubahnya di angka 200K dengan satuan ohm. Setelah itu seperti tadi kita akan mengukur kapasitor film dengan menempelkan kabel penghubung warna merah dan kabel penghubung warna hitam. Kita dapat melihat hasil pengukurannya di layar multimeter. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita dapat mencatat hasil pengukurannya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pertama, pengukuran kapasitor elektrolit. Dengan mengubah multimeter di angka 20K dengan satuan ohm. Setelah itu, kita mengukur kapasitor elektrolit dengan menempelkan kabel penghubung warna hitam dan juga kabel penghubung warna merah di kapasitor elektrolit. Setelah itu kita dapat mengetahui hasil dari pengukuran kapasitor di layar multimeter. Setelah itu catat hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, pengukuran kapasitor elektrolit. Yaitu seperti tadi, kita akan menempelkan kabel penghubung warna merah dan juga kabel penghubung warna hitam di kapasitor elektrolit. Untuk komponen selanjutnya kita akan mengukur resistor.
resistor yang akan diukur terdapat dua jenis resistor, yaitu resistor coklat dan resistor biru. Kita akan mengukur resistor biru terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tarik arah multimeter pada angka 20 kilo ohm. Kemudian kita letakkan kabel penghubung hitam ke arah negatif dan kabel penghubung merah di arah positif. Karena pada layar tidak menunjukkan hasil dari pengukuran resistor tersebut, maka kita akan menarik arah multimeter pada angka 200 kilo ohm. Lalu, lihatlah pada layar multimeter hasil dari pengukuran resistor tersebut. Selanjutnya, kita akan mengukur resistor berwarna coklat. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu meletakkan kabel penghubung hitam ke arah negatif dan kabel penghubung merah ke arah positif. Lalu, lihat layar pada multimeter dan catat hasil yang diperoleh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen induktor atau cara mengukur komponen induktor. Nah, pertama-tama kita rubah dulu itu multimeternya menjadi 20K. Jangan lupa diputar sesuai dengan arah jarum jam ya teman-teman. Nah, itu sudah tertera pada video di samping. Setelahnya kita siapkan komponen induktornya. Nah, untuk kabel penghubung hitam ditaruh pada ujung kiri paling atas. Nah, itu. Dan merah berjalan pada setiap lubang besi. Nah, itu kabel penghubung hitam ditaruh di ujung kiri paling atas. Dan untuk kabel penghubung merah di setiap besi. Nah, di lingkar-lingkaran besi itu. Nah, itu untuk besi pertama. Itu adalah hasil dari pengukuran induktor yang tertera pada multimeter atau layar multimeter. Besi kedua. Besi ketiga. Besi keempat, besi kelima, dan besi keenam. Nah, seperti yang tertera pada gambar di samping ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sudah mengukur semua besi-besinya, catat hasil yang kita peroleh ya teman-teman. Nah, untuk praktikum pengukuran komponen induktor telah selesai. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui kondisi suatu resistor, induktor, dan juga kapasitor? Yuk, simak penjelasannya. Jadi, kita dapat mengetahui kondisi kapasitor dengan cara yang pertama menggunakan multimeter dengan mode kapasitansi. Selanjutnya, ukur setelah salah satu kaki dilepas dari rangkaian. Ciri apabila kapasitor rusak yaitu angka yang tidak terbaca, nilai kapasitansi yang terlalu rendah, dan terjadinya short circuit atau multimeter menunjukkan angka 0 ohm. Yang selanjutnya yaitu adalah cara mengetahui kondisi suatu resistor. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah gunakan multimeter di mode ohm. Yang kedua yaitu mengukur resistansi di kedua kaki resistor. Satu kaki bisa dilepas dari rangkaian. Dan yang terakhir yaitu bandingkan nilai dengan kode warna. Rusak jika nilainya 0 ohm, atau short, atau tak hingga atau open. Baik, selanjutnya cara mengetahui kondisi suatu induktor. Yang pertama yaitu gunakan multimeter di mode ohm. Yang kedua, ukur resistansi antara kedua kaki. Satu kaki bisa dilepas. Yang ketiga, harus ada resistansi kecil. Rusak jika 0 ohm atau tak hingga. Pada percobaan dan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa percobaan untuk mengetahui suatu nilai dan kondisi resistor, kapasitor, dan juga induktor menunjukkan bahwa pengukuran menggunakan multimeter atau LCR meter sangatlah penting. Nilai komponen dapat dilihat melalui kode atau angka pada bodi serta pengukuran langsung. Kondisi resistor yang baik dapat ditunjukkan jika resistansinya sesuai dan tidak putus. Sedangkan kapasitor yang baik ditunjukkan dengan kapasitansinya yang sesuai dan tidak bocor. Serta induktor yang baik ditunjukkan jika induktansinya normal dan tidak hubung singkat. Sekian pemaparan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.